Yuk ketemu lagi. Kemarin kita gimana sekir atau skur klep ya, skir klep. Sekarang bagaimana cara memasang seal klep plus sama masang pelatuknya. Hari ini akan saya review. Jadi untuk memasang seal klep, ini seal klep ya. Seal klepnya ini kan ada 8 biji nih. Masangnya di jalur ini ya. Bagaimana cara memasangnya? Jangan lupa sediakan kunci sok. Kunci sok yang nomor 11 ya. Kalau nomor 10 kekecilan, nomor 12 longgar. Jadi sediakan kunci sok nomor 11, kita taruh sama sambungan terus sama palu. Terus jangan lupa ini harus dipasang. Kan dia ada dua, ada yang tebal, ada yang tipis. Ini banyak orang lupa gitu loh. Setelah silnya dipasang, ininya lupa, akhirnya dibongkar lagi. Itu menimbulkan kelonggaran seal klepnya. Yuk saya lapin dulu ini semua. Nanti saya pasang di sini nih, yang tipis ini. Setelah itu baru seal klepnya kita pasang. Bentar ya lur. Nah, ini yang saya sebut apa ya, seal klep ya. Ini merek SGP yang saya pakai, merek SGP. Merek SGP ya. Kita robek. Iya. Nah ini seal. Cuma kadang-kadang orang lupa main pasang aja. Ini salah ya. Ini kita sisihkan dulu seal klepnya. Kita taruh dulu. Nah, kita harus pasang ring klep ya, ring yang bagian di per. Semuanya ada 8, cuma yang tipis, ring yang tipis. Jadi kita harus pasang ring yang tipis gini. Jangan lupa ya. Ini selalu banyak, kemarin saya lihat juga di salah satu bengkel itu dia masang seal. Ininya lupa, akhirnya sealnya dicopot lagi. Ini harus dipasang dulu. Ini dipasang urutannya begini lur. Ini dipasang aja dulu. Nah, ini kan setelah 4, ini dipasang di sini 4 biji ini. Kita pasang ya, nih. Nah, ini baru nanti sealnya boleh dipasang. Nah, untuk pemasangan seal, saya ingatkan, sampean harus punya kunci sok nomor 11. Jadi bukan nomor 10, ini kan nomor 11 ya. 11 kita pasang. Contoh di seal ini. Kalau 11 tuh pas ya. Pas di pinggirnya ini. Kalau 12 longgar, 10 ngerusak per. Jadi nah ini kan ada per halus ya. Jadi kalau ini nanti gini terus diketok ini. Dep dep dep. Itu lho ya. Kita perhatikan ya. Nah, kita mulai masang. Kalau saya biasa saya kasih lem dikit-dikit. Jadi supaya nanti ininya, klepnya ini dia biar sebetulnya nggak perlu, cuma kadang-kadang kan klep itu, nah ini ada yang masih kurang sip menurut saya. Ini bisa kita pasang gini dulu lur. Dipasin, diraba menggunakan tangan dulu sampai dia bunyi kelek. Nah ya, nanti baru diketok pakai pakai kunci 11 tadi lur. Nah ini terus kita pasang pelan-pelan sambil kita lihat nih. Ini kita rabakan, semua harus stabil, enak lur. Nah ini kan enak ya. Dan ini harus kita pasang semuanya, ambil tetap kita agak sedikit dikontrol. Nah gini lur. Nah sekarang kita ini agak goyang ini, ntar kalau diketok kurang sip. Kita ganjel dulu biar. Nah
Nah, mana tadi? Nah, ini lur. Menggunakan ini kita ketok. Kita lihat, nah bagus ini, ya. Itu lur, terusnya ya. Kan terasa. Itu ini bagus, dia terikat ini dengan kuat. Oke lur. Nah, setelah ini kita udah rapi begini, kan udah rapi, kita siapkan ini klep ya. Ini kan ada 8 juga, ini 8 ya. Ini kan sama saya sengaja saya kasih apa, oli ya. Ini karena kemarin habis kir saya kasih oli, sekarang saya lap. Jadi supaya nggak gampang karatan, karena kan biasa mesin ini hidupnya selalu kena oli banyak. Ini aja ada sedikit kuning-kuning kan, padahal sudah dikasih oli. Klep itu mungkin dari baja ya, mudah sekali untuk karatan nih. Ini bajanya udah nggak sebagus, cuma ini kan bagus sudah apa, bekas sekiran, jadi bagus. Lalu kita lap dulu, semua kita lap supaya olinya nggak terlalu banyak, tapi penting juga karena nanti ngena isil. Oke, nah terus kita berdasarkan nomor ya. Ini ada nomornya. Jadi kalau ini belakang, nah, kelihatan ya. Maaf lalur, namanya shooting sendiri. Ntar saya tinggiin dulu dikit. Aduh, ntar. Nah, kelihatan enggak? Ini ya. Lalu ini namanya 4. Ini belakang ya. Kalau 1 ini yang ada gininya. Ini yang ini berarti depan itu ini 1. Ini 1, kelihatan ya lur. Ini ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Tinggal kita lihat sunsunan ininya ya, klepnya ini kita cari. Ini kan kosong gini biasa 4 nih, kosong. Ini kan ada garis sudah kena tanda kelihatan putih kan, nomor 1. Kita anuin dulu lur. Ini kosong berarti 4. Tapi kita harus teliti. Nah ini kan ada tanda nih. Ini 1. Terus ini 3. Ini 2. Ini 3. Ini 2. Nah, kita pastikan ya. Ini 4. Kan tadi udah saya jelaskan ini 4. Yang 4 ya. Kita masukin pelan-pelan. Cuma waktu memasukkan tangan kita harus di bawah untuk menjaga seal yang tadi kita pasang. Kita putar pelan-pelan. Nah, ya kan? Ini nomor 4. Sebaliknya sini juga sama. Kita tahan yang seal yang kita ketokin tadi, supaya nggak terlampau goyang. Kita dorong ini sambil kita putar dikit pelan-pelan. Nah, enak ya. Ini nomor 3. Nomor 3 pun sama. Kita masukkan, tapi bawahnya kita tahan. Takutnya seal namanya baru ya. Di sini kan juga nomor 3, kita tahan dari bawah. Masukin lur. Nah, terusnya ya. Insya Allah udah agak ngerti ya. Emang kalau kadang-kadang gini nih hanya sebetulnya mudah ya, nggak perlu, pokoknya ada apa ya,
ketelitian. Jadi teliti aja masangnya. Seperti gini kan kalau orang tinggal main dorong, jangan. Tangan kita di bawah gini untuk menahan seal tadi. Terus kita putar, jangan didorong pelan-pelan. Nah, nanti hasilnya kelihatan. Ini sama lur. Kita pasang ya. Nah, kita dorong. Nah, ini juga sama, tangan saya harus di bawah sini. Ini jangan mudah sekali. Nah, kalau sudah terpasang begini, kalau menunjukkan seal bagus itu, kita balik nggak bakalan bergeser dia. Tuh kan. Ya. Jadi ini susunan karet-karet atau seal klep ini dengan sendirinya dia bagus. Oke, kita sebentar lagi masang pir ya. Kita turunin dikit nih biar agak jelas. Yuk, kita sekarang memasang per ya. Per ini kita pasang aja lur. Ya, kita pasang. Cuma kita pasang kayak gini nggak apa-apa. Walaupun ada oli nggak apa-apa, per kita pasang. Ini kan orang biasanya masang ini harus pakai alat, sulit, gini-gini. Betulnya nggak mudah kok. Bentar lagi saya ajarin. Ya, ini kan susunannya kan gini lur. Nih. Terus nanti di sini dipasangin oleh ini yang besar. Ya, nanti saya ajarkan lur. Nah, bagaimana kita memasangin ini terjadinya kan kayak ini ya lur. Kalau di bengkel atau yang peralatan tuh ada alatnya. Nah, tapi ya namanya kita pingin ya, tentu kalau beli alat kan ya cukup lumayan mahal. Jadi saya kasih tahu cara manual dengan sangat mudah sekali. Kita harus siapkan ini baut yang agak besar, dibuat bawahnya ini nanti supaya kalau kita dorong ini cukup satu orang aja. Ya paling banyak 2 lah. Kalau dulu kan saya pernah ngalamin susah. Jadi ini lur, kita pakai baut bagian bawah supaya dia nggak turun. Kalau ini kan nggak ada bautnya, dia bisa turun. Liatin, loh turun lah ya kan, turun kan. Jadi kalau kita pasang nanti ini loh turun. Jadi bawahnya kita pasang ini nanti. Jadi supaya nggak turun. Yuk kita coba. Kita lihat ya lur. Ini kan ada baut gini bawah. Kita taruh di pasnya klep ini. Nah, jalankan ke atas. Kita taruh nih di sini. Nah, bawah kita lihat. Nah, ini masih turun berarti nggak pas. Nah, ini pas nih. Nggak turun lagi kan. Nah, terus pasang klep ini. Ini ring ya. Ring yang tebal. Ring tebalnya kita pasang. Nah, cukup sediakan 2 obeng. 2 obeng. Ya, kita sambil duduk manis. Pegangin karena sendirian. Nah, ini kita dorong ke bawah. Nah, ini sama. Nah, kan enak. Terus ini kancing, ini namanya apa ya? Gigi apa ya? Cakar bajing atau apa? Kita tancepin di sini dulu. Yang bagian susah, jangan di depan. Ini gini kita mainkan nih obeng sampai dia masuk lur. Nah, ini kan udah masuk. Satunya lagi ini kita pasang lur. Pasang, kita lepas obeng perlahan, cuma pasti itu beres kan lur, aman dengan sangat mudah. Terus ininya nanti ini kan kedudukan suling ini perlunya apa buat nahan obeng tadi lo ya. Oke, kalau kurang puas saya contohkan satu lagi. Ini bautnya kita taruh di as sini supaya apa, supaya ini tidak ini kan turun karena nggak pas, kita pasin. Nah, ini pas. Nah, nggak turun, kita cari nih yang tebel. Kita taruh sini, terus sediakan pelatuknya ini. Ini jangan salah ya, yang ada gini lebar ini atas, yang kecil gini bawah ya. Kita lihat, ini obeng. Ya, berhubung saya sendiri, nahannya pakai kaki. Gini lur. Nah, cuma dicukit loh. Sebetulnya ada alatnya, cuma mahal. Kita kan bukan bengkel, cuma ya pingin ya betulin sesuatu itu sendiri. Nah, ini enak kan lur? Tuh enak. Nah, kalau sudah gini, siapkan ini. Yang atas bawah. Cuma pasang yang paling sulit. Jangan kalau di depan sana kan gampang. Kita pasang yang paling sulit. Ini masuk nih.
Nah, kalau sudah masuk gini, yang ini kan gampang sekali karena di sini lebar. Tuh, kita lepas obeng pelan-pelan. Beres kan, Lur? Nah, kalau ini bisa kita maksimalkan dengan ketok-ketokan. Oke, gitu aja. Ini terus ya cara memasang apa ya? Per klep. Jadi nanti bagaimana kita masang saya praktekkan. Cukup, Lur. Kalau saya untuk membongkar ini klep, ini kan pelatuk ini, kalau yang saya kasih baut 1 2 3 4 5 gini berarti di sini di apa? Di bahan bakar atau ke karburator atau bensin. Nah, ini harus saya lepas lagi. Ini, Lur. Kita harus apa ya? Teliti gitu loh. Jadi ini tadi bongkarnya bagaimana, nyopotnya bagaimana supaya enak. Nah, ini kan biarin aja gini. Ini lepasin gini, Lur. Ini di sini ya. Nah, ini kan gini terus berlalu begini. Jadi urutannya tidak akan pernah berubah. Nah, kan. Nah, dia tidak akan pernah berubah. Misalnya kita sekarang masang dari sini. Kita lihat nih susah nggak? Kita coba dulu. Nah, ini gampang. Jadi pertama yang kita masukkan di sini kan urutan di sini. Berarti ini kita pasang apa? Pelatuk dulu. Pelatuk ini. Pelatuknya kita pasang. Nah, nanti kalau ini terlampau nekan, harusnya kan ini kita kendorin. Terus kita pasang pernya. Nyantai aja, nyantai. Nah, kita pasang gini. Ambil arah lurus per. Emang kadang-kadang pernya agak susah, Lur. Jadi kita harus perlahan tapi pasti ya. Nah, ini putar-putar. Insya Allah sampean pada ngerti ya. Nah, kalau susah kita lepas saja pernya, kita pindah arus. Nah, gini kan? Kan mudah kan? Nah, ini mudah. Cuma ini harusnya kendor. Ini semua pelatuk harusnya kendor karena ini ada gundukan-gundukan ini supaya nanti mempermudahkan kita kendorin kan ini. Ini kemarin waktu membongkar tidak dikendori. Jadi perlu diingat ya, yang kalau kasih tanda kalau dipasang baut 55 gini berarti ngadap ke karburator. Kalau yang dibaut ujung sama ujung artinya itu knalpot. Terus junjunannya jangan berubah. Ini kan di klep nomor 3 itu jangan berubah, pelatuknya nggak boleh berubah ya. Ini tidak boleh berubah loh pelatuknya. Kan ini dia agak sulit karena di sini benjolan ini kan agak apa ya, agak kenceng gitu. Kenceng itu apa ya, Rek? Ini dikendori terlampau kuat. Nah, ini kita kendori aja dulu apa ya, untuk biasa ngukur klep. Kalau ini kendor dia mudah masuk loh, mudah masuk kan, Lur? Oke, ini kita kembalikan lagi terus habis ini kita per. Seterusnya begitu ya, insya Allah paham ya. Oke, nanti kita lanjutin di langkah selanjutnya. Nah, ini setelah terpasang ini kan semua saya kendorin ya, supaya nggak mentok ke asnya ini. Ini kan semua udah saya kendorin, udah terpasang rapi. Ini kan belum saya baut nih. Perlunya apa? Akan saya isi oli. Si oli, Lur. Ini di apa ya? Diisi oli. Lubang-lubang baut ini kita isi oli. Dia nanti masuk ke sulingan klep ya. Supaya apa? Nanti waktu hidup dia tidak kosong. Makanya setiap saya ngidupin mobil cekek langsung hidup itu loh. Ini kita isi. Kita isi di lubang-lubang bautnya suling ini kita isi, Lur. Baru kita kencengin, kita bautin. Ini di dalam suling ini kan perlu ada oli untuk melancarkan ini klep ya. Oke.